Shalom, semangat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Asan Tandri dan bersama 7 channel lainnya dengan setia menemani Anda setiap pagi ya. Sebelum kita memulai hari ini, ya alangkah baiknya kita dibekali dengan firman Tuhan ya. Karena di Mazmur 119 ayat 105 mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya. Jadi dengan firman Tuhan ya, sehingga kita bisa menghadapi ya hari ini, sepanjang hari ini penuh dengan sukacita dan kemenangan demi kemenangan, karena firman Tuhan itulah kekuatan bagi setiap kita. Pagi hari ini kita sambut dulu hambanya ya. Hambanya Pak Gembala, Shalom, semangat pagi, Mata Hati TV. Apa kabar Pak Gembala? Kabar baik, kabar sukacita. Amin, amin ya. Dengan munculnya Pak Gembala di tengah-tengah kita, senyumnya itu sudah membuat hati yang gundah gelana menjadi penuh ketenangan, dan saya berharap memperoleh sukacita damai sejahtera. Kira-kira menu apa pagi hari ini yang mau disuguhkan buat para pemirsa Askri yang setiap pagi dengan setia mendengarkan? Puji Tuhan, hari ini kita mau mempercakapkan kitab para nabi, khususnya Mika pasal 6. Kita bicara tentang, kalau saya berikan judul, Allah kita. Ya, Allah kita, yang kita kenali itu yang dikontekskan di dalam Mika seperti apa gitu. Amin, amin. Allah kita ya, bukan Allah yang lain, bukan ya. Allah mereka. Mereka. Allah Oke. kita, Allah Allah yang mau kita. mendengar dan Ya. kita yang mau mempercakapkannya. Oke. Jadi Allah kita, karena Allah kita itu Allah yang dia mau mendengarkan, dia mau lakukan segala hal ya, menjadi manusia serupa dengan kita sehingga dia bisa mengerti dan memahami kita, dan kita tidak punya alasan berkata, engkau kan Tuhan, engkau gak mengerti. Tuhan bilang, saya juga manusia 100%. Oke, saya pikir tidak berpanjang lebar lagi, waktu dan kesempatan saya serahkan sepenuhnya kepada hambanya, pendeta Ega ya singkatnya ya, singkat dipanggil pendeta Ega, itu nama akrabnya. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sahabat Askri dimanapun berada. Saya Ega Mawardin dari Mata Hati TV. Kita bersyukur di pagi ini kita diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Berterima kasih dan bersyukur kami Tuhan, karena di setiap pagi kami memulai aktivitas kami dengan merenungkan firman-Mu, mengenal Engkau lebih dekat lagi di dalam hal-hal yang baru bagi kami, yang dinubuatkan dari sejak lama dan kami percakapkan. Bukan kami untuk mengetahuinya, tetapi kami mengenal Allah kami dengan baik dan benar. Karena itu ya Tuhan, naungilah kami dengan Roh Kudus, sehingga percakapan kami di dalam kami mendalami firman-Mu adalah percakapan yang penuh sukacita. Percakapan kami untuk mengenal Engkau adalah didasarkan kepada kerinduan kami untuk lebih dekat lagi dan lebih memahami Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang melindungi, Allah yang membimbing. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang dapat mengerti dan tahu tuntutan Allah di dalam kehidupan kami. Melalui channel kami masing-masing,
melalui organisasi kami, Asosiasi Kristober Indonesia ini, kami ingin bersama maju bersama-sama menjalankan tujuan yang ingin kami capai, memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat semua, renungan kita hari ini didasarkan di Mikha pasal 6 ayat 1 sampai 8. Saya tidak membacakan untuk kita, nanti poin-poinnya aja yang kita bacakan. Tapi kita belajar mengenal Allah seperti apa yang digambarkan oleh Mikha di dalam perenungan kita pagi ini. Bacaan ini terambil dari Perjanjian Lama dan masuk jajaran pemberitaan para nabi. Bicara nabi dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah orang yang terpilih. Ya, saya ulangi, bicara nabi dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah orang yang terpilih. Siapa yang memilih? Yaitu Allah. Atau juga disebut utusan Allah. Karena utusan, maka tentu ada pesan yang disampaikan. Maka di dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan utusan yang menyampaikan kehendak Allah kepada manusia. Jadi kehendak Allah itu disampaikan kepada manusia. Jadi Nabi mempunyai hubungan khusus dengan Allah. Saya ulangi lagi, Nabi mempunyai hubungan khusus dengan Allah sehingga Allah memilih dia untuk menyampaikan pesan Allah. Ada kata terpilih di dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada kata terpilih. Maka di dalam kehidupan Kristen sering disebut banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Maka yang terpilih itulah yang diberikan tanggung jawab secara khusus yang menjadi utusan Allah. Yaitu utusan untuk menyampaikan sesuatu, untuk pergi menyampaikan sesuatu, untuk mengambil bagian menyampaikan amanat agung Allah. Maka para nabi itu penuh dengan aktivitas. Jadi ada aktivitasnya, tidak diam. Kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan. Apa yang mereka sampaikan dalam konteks kita umat Kristen, maka yang disampaikan itu adalah kabar baik. Kita sering menyebutnya menyampaikan Injil Kristus. Kalau dipahami dalam konteks harafiahnya, terjemahan Nabi itu, maka sesungguhnya setiap orang yang diberi kesempatan untuk memberitakan kabar baik, kalau kita Kristen, memberitakan Injil adalah utusan-utusan Allah, adalah nabi-nabi Allah. Dalam hal seperti inilah kita bicara bahwa Mikha adalah nabi Allah. Saudara dan saya juga adalah nabi Allah. Karena kita sama dengan Mikha memberitakan kabar baik. Dalam penjelasan kitab para nabi, Mikha digolongkan sebagai nabi yang berbicara kepada rakyat kecil. Mikha digolongkan sebagai nabi yang berbicara kepada rakyat umum atau masyarakat umum. Kita bisa membandingkannya dengan Nabi Yesaya atau Nabi Yeremia. Kedua nabi ini berbicara kepada para raja-raja,
kepada para pembesar-pembesar istana. Kalau kita konteksnya sekarang, hamba-hamba Tuhan yang model Yesaya dan Yeremia adalah bicara terhadap para pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Boleh jadi mereka bisa mewakili organisasi-organisasi keumatan. Tapi Mikha beda. Dia berbicara kepada rakyat kecil. Dia berbicara kepada orang yang lagi di dalam kesesakan, di dalam keputusasaan, atau di dalam yang berkekurangan. Bahkan disebutkan dalam buku tafsir Alkitab bahwa Mikha berasal dari keluarga yang kurang penting. Kan ada nabi disebutkan nama-nama keturunannya dari suku apa, bahkan dari keluarga apa, bapaknya siapa. Dia berasal dari kampung mana. Tapi Mikha tidak, saudara. Mikha berasal dari keluarga yang kurang penting. Sampai-sampai nama bapaknya saja tidak disebutkan. Nah ini, kalau kita kan bangga kalau disebutkan nama bapak kita, nama kakek kita, nama leluhur kita, nama marga kita. Ya. Ini menggambarkan bahwa Allah dapat memakai siapa saja. Dapat memakai Mikha, dapat juga memakai saudara, dapat memakai saya. Adalah yang kita ini orang-orang tidak penting. Orang-orang yang tidak dianggap mungkin tidak berguna. Tapi satu hal yang penting, kalau Mikha bisa dipakai, maka saudara dan saya pun bisa dipakai untuk memberitakan kabar baik tadi, kabar sukacita, Injil Kristus. So, saudara, sahabat Askri, dimanapun berada, kalau kita mengenal apa yang dikabarkan oleh Mikha kepada bangsa Israel sebagai nabi Tuhan, maka hari ini kita mau mendalami apa sih yang dikabarkan itu di dalam hal yang kita bacakan di dalam Mikha pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kita memulai, saudara, bagian yang pertama, bahwa yang dikabarkan oleh Mikha itu Allah yang disembah oleh Israel itu, atau juga kalau kita sebut Allah kita, adalah Allah penebus. Ini bagian yang pertama yang disampaikan oleh Mikha. Allah yang disembah oleh bangsa Israel, Allah yang saudara dan saya sembah, adalah Allah penebus. Di dalam ayat 4 disebutkan, saya bacakan untuk kita. Saya bacakan melalui Alkitab, di Alkitab yang ada sama saya. Sebab aku telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Jadi ada hal penting di sini, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Saya mau menggarisbawahi bagi kita, ada hal penting. Allah yang diberitakan oleh Mikha itu, atau Allah yang kita sembah, adalah Allah yang menuntun kita keluar dari kesesakan, keluar dari keputusasaan, keluar dalam penderitaan. Bukan berarti langsung selesai persoalan kita, tidak. Tapi kita yakini bahwa Allah yang kita sembah itu, di dalam proses kehidupan kita, di dalam proses keberadaan kita, Dia menuntun kita atau menuntun kita keluar dari persoalan-persoalan hidup kita. Sekalipun persoalan itu kita sedang jalani. Yang kedua, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang membebaskan. 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 Kata membebaskan. Memerdekakan. Orang yang berada dalam sebuah tahanan, kata yang paling dirindukannya adalah kebebasan.
Ketika Yusuf ada di dalam penjara, ya dia tunggu-tunggu kapan dibebaskan, karena dia telah berjasa kepada 2 pelayan Firaun. Jadi lupa Musa bahwa lupa Yusuf bahwa pembebas itu sebenarnya Tuhan, bukan Firaun. Jadi dia menunggu-nunggu, yang nggak dapat-dapat, karena Firaun tidak memikirkan Yusuf. Tapi ketika dia kembali berpikir bahwa Allah yang memiliki hak untuk membebaskan, maka terjadi kemudian bukan hanya sekedar dibebaskan, tapi dia bisa diutus menjadi maharaja di Mesir atau disebut Raja Muda. Yang ketiga, di dalam ayat 4 itu dikatakan telah mengutus. Ya, ada yang diutus. Kebebasan kita bisa kita peroleh melalui banyak hal. Mungkin melalui orang lain, mungkin melalui kawan, mungkin melalui orang yang tidak kenal, yang kita tidak kenal. Tapi yang pasti itu adalah Allah yang bekerja di dalamnya. Saudara, di dalam ayat 5 diteruskan, umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi di Sitim sampai di Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Micha mengingatkan bangsa Israel. Mereka telah ditebus dan dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Bangsa Israel jangan berbangga dan berbengah. Dulu mereka itu budak, dulu mereka itu hamba, dulu mereka itu ada kecemasan yang setiap saat dapat ditindas, bahkan dapat dibunuh. Tetapi Allah menebus, Allah membebaskan mereka dari ketakutan itu. Saudara dan saya, di dalam kehidupan sehari-hari, kita berada dalam ketakutan, kita berada dalam kekhawatiran. Tapi ingat, Micha menyampaikan bahwa Allah menuntun, Allah membebaskan kita, dan Ia mengutus. Ya, siapa yang Dia utus saat ini? Roh Kudus, untuk membimbing kita supaya kita memperoleh kekuatan. Saudara dan saya adalah sama dengan orang-orang Israel. Kita ini dulu adalah budak-budak iblis. Kita dulu ini adalah hamba-hamba kegelapan. Kita dulu adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi sesungguhnya Kristus Yesus telah mati di kayu salib dan juga telah memerdekakan sehingga menjadi orang-orang yang merdeka. Saudara dan saya, sama seperti bangsa Israel, dimerdekakan oleh Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kamu telah ditebus dari dosa-dosamu dan telah dibayar lunas oleh darah Kristus. Ya, Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi sesungguhnya saudara dan saya adalah orang-orang ketebusan, orang-orang merdeka. Karena itu dinasihatkan untuk menjaga pelayanan kita masing-masing pribadi. Karena kita adalah utusan-utusan Allah. Karena kita adalah nabi-nabi Allah. Micha mengingatkan sejarah kasih Allah telah mampu merubah kutuk menjadi berkat. Ingat di waktu bangsa Israel ada di padang pasir, di dalam perjalanan di gurun pasir itu, ya, ketika mereka mau masuk ke Moab, harusnya Bileam mengutuk, tetapi kata-kata kutuk menjadi berkat. Ya. Dalam Bilangan 22 ayat 6 disebutkan, karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku. Ini permintaan Raja Balak. Sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Tetapi Allah menjawab kutuk itu menjadi berkat melalui Bileam. Israel diberkati dan tak satu pun dapat mengambil berkat
dari Israel itu. Karena itu adalah berkat Allah. Tidak ada orang yang bisa mencuri berkat Allah. Allah telah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Tentu juga memberkati keturunannya. Dan tentu juga karena kita mengaku kita keturunan daripada Abraham sebagai bapa orang percaya, maka berkat yang ditujukan kepada kita tidak ada seorang pun bisa mengambilnya. Galatia pasal 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 berbunyi, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani, ya, bukan lagi berkat jasmani, berkat rohani, yaitu buah-buah roh. Saudara yang kekasih, bagian yang menjadi perenungan kita hari ini mengenal Allah kita. Bahwa Allah kita adalah Allah penebus, Allah pembebas, dan Allah yang mengutus Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, bagian kedua yang kita dalami untuk mengenal Allah kita. Mikha mengatakan, Allah yang kita sembah itu, Allah yang menghendaki keadilan dan kerendahan hati. Di dalam ayat 8 ditulis demikian. Mikha pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Sesungguhnya, saudara-saudara, Allah menuntut hati kita dan bukan korban sembahan kita. Ya. Jelas dikatakan Allah menghendaki keadilan dan kerendahan hati. Allah menuntut hati kita dan bukan korban sembahan kita. Ayat ini jelas bahwa Allah ingin kita berlaku adil. Allah ingin kita mencintai kesetiaan. Dan Allah ingin kita hidup dengan rendah hati. Sebab apa, saudara? Sebab manusia sekarang cenderung berlaku tidak adil pada sesamanya. Kata tidak adil dapat berarti menipu. Dapat berarti curang. Dapat berarti berlaku tidak sopan. Dapat juga diartikan menghina. Dapat juga diartikan menggurui, menggosip. Ya, semua itu rumpun dari ketidakadilan. Karena apa? Karena itu akan menyakiti orang lain. Akan membuat orang lain menjadi rugi. Karena perlakuan-perlakuan itu. Itulah sebabnya di dalam Amsal 11 ayat 1 dikatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Neraca yang serong, neraca yang tidak adil, adalah kekejian bagi Tuhan. Adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sementara batu timbangan yang tepat adalah kecintaan Tuhan. Batu timbangan yang tepat itu juga diartikan hidup yang suci. Maka Tuhan menuntut keadilan. Manusia juga sering tidak lagi mencintai kesetiaan. Karena setia berarti sabar. Setia itu berarti jujur. Setia itu berarti teguh. Setia itu berpendirian. Tidak suka menyimpang.
berani menolak. Ya. Ingat sebuah partai, katakan tidak pada korupsi. Dalam kata-kata. Tapi dalam perbuatan berbeda, saudara. Katakan ya pada korupsi. Ya. Lukas pasal 16 ayat 10 menulis, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Manusia terkadang juga sombong. Manusia itu sering bermegah, sering merasa dirinya benar, terpandai, terpintar, terhebat, semua serba dan macam-macam. Ter gitu ya, terbaik, macam-macam. Jadi ya. Itulah yang menjadi lawan dari kata rendah hati. Kalau menganggap diri kita yang terbaik, sebenarnya kita sudah masuk kepada kesombongan. Tapi kalau menganggap kita adalah orang yang memberi dengan sukacita, tidak sebagai yang terbaik, tapi walaupun kita melakukan yang terbaik, kita adalah orang yang rendah hati. Rendah hati dibuktikan dengan sikap melayani. Rendah hati dibuktikan dengan sikap mau berbuat. Orang rendah hati akan selalu berorientasi melayani kepentingan bersama. Selalu berusaha melayani kepentingan yang lebih besar dari kepentingannya sendiri. Atau boleh kita katakan, melayani kepentingan Tuhan di dalam persekutuan dengan sesama maupun untuk dirinya sendiri. Tidak gampang melayani, saudara. Apalagi melayani hal-hal kecil. Karena kita cenderung untuk mau melakukan atau melayani hal-hal besar. Hal-hal yang bisa dilihat oleh orang banyak. Kalau di dalam persekutuan orang senang untuk melayani hal-hal yang besar. Membaca pengumuman di forum. Wah, bisa dilihat. Tampil di atas mimbar. Atau memberikan gagasan pemikiran yang luar biasa, cemerlang. Tetapi jarang orang yang mau menjadi pendoa syafaat. Kenapa? Karena itu tersembunyi, ada di ruang yang terpisah. Nggak ada orang yang tahu. Melayani hal-hal kecil, itu juga bukti kerendahan hati. Bagian ketiga yang kita dalami di dalam kitab Mikha ini, saudara-saudara, mengenal Allah yang kita sembah, adalah Allah yang menghendaki masa depan cerah bagi umatnya. Allah yang menghendaki masa depan yang cerah. Jadi kalau kita dalam kesulitan, masa depan kita mengkhawatirkan ke depan, jangan khawatir. Kenallah Allah. Maka Allah akan memberikan masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Yeremia mengatakan demikian. Tetapi Mikha juga mengatakan demikian. Sebab aku akan menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Sungguh Allah telah memberikan kepada bangsa Israel suatu kebebasan dan masa depan yang cerah. Kata sebab aku itu berarti Allah berkehendak. Allah memiliki inisiatif sendiri. Atas keinginan Allah sendiri untuk memberikan hal yang lebih besar, yang mencerahkan, yang mendatangkan sukacita kepada umatnya. Allah berkehendak, Allah memiliki rencana sehingga Natal bisa terjadi. Bukan karena manusia, tetapi Allah mengutus Yesus Kristus
Bukan karena manusia ingin diselamatkan, tidak. Tapi dengan penuh kasih, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Ini akan kita rayakan di Desember ini. Bukan Desembernya, bukan Natalnya, tetapi makna di dalam Natal itu, yaitu Allah mengutus pembebas. Untuk apa? Untuk kita bisa mencapai masa depan yang cerah. Allah berinisiatif untuk membawa bangsa Israel. Allah berinisiatif untuk membawa saudara dan saya kepada kehidupan yang lebih baik. Semua kita diberkati, walaupun berkat itu ukurannya berbeda-beda. Tetapi ada yang sama, yaitu bagaimana kita menanggapi berkat yang diberikan Tuhan itu kepada kita melalui ucapan syukur. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menghendaki masa depan cerah bagi umatnya. Allah yang kita sembah, Kristus Yesus, yang hadir di dunia ini melalui Natal, nantinya yang kita rayakan, menghendaki masa depan cerah bagi kita. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah atau menjaga jarak dengan Allah. Seharusnya kita semakin mendekat supaya kita tahu masa depan seperti apa yang diberikan kepada kita dalam batas-batas yang mampu kita pikul tentunya. Saudara, kalau saya mengakhiri perenungan kita hari ini di dalam kitab Mikha ini, ada 3 hal yang menjadi percakapan kita. Yang pertama, Allah kita adalah Allah penebus. Yang kedua, Allah kita, kalau kita mengenal Allah kita itu adalah Allah yang menghendaki keadilan dan kerendahan hati. Dan yang ketiga, untuk kita mengenal Allah kita, maka Allah yang menghendaki masa depan yang cerah untuk setiap umat. Saya percaya kalau kita mempercakapkan tentang Allah kita, yang diberitakan Mikha itu adalah Allah yang kita kenal saat ini di dalam kepercayaan kita adalah Yesus Kristus. Maka boleh kita katakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah penebus. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menghendaki kita melakukan keadilan dan kerendahan hati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa Yesus Kristus menghendaki masa depan yang cerah bagi kita. Itulah firman Allah. Kiranya firman ini bisa memberkati kita di dalam perjalanan hidup kita hari ini, esok, dan seterusnya. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman dan kami dapat mempercakapkannya dengan baik. Beri kami Roh Kudus agar kami mampu melakukan kehendak-Mu. Kami tahu dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan kami yang menghendaki kami melakukan apa yang pernah diberitakan kepada bangsa Israel dan juga diberitakan kepada kami untuk meyakini bahwa Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Yesus Kristus, Allah kami, adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan kami kembalikan ke sahabat kami di teman-teman Askri. Ya, terima kasih Pak Ega ya. Firman Tuhan, renungan firman Tuhan di pagi hari ini yang sangat-sangat memberkati ya. Allah kita, memang banyak ya, banyak Allah.
Yang Ada Allah dialahkan, Pak mereka, ya. Pak. Bukan Ada Allah Allah tapi mereka, dialahkan, ada Pak ya. Masalahnya itu bukan Allah tapi dialahkan, Pak ya. Nah, dialahkan gitu ya. tadi oh ya, saya sambut dulu Pak yang di room ini ya. Shalom Pak Heri Ikim. Siap. Selamat pagi yang indah. Ya, ini juga ditemani oleh saudara kita Pak Jaya Inspiration. Salam inspirasi, shalom. Yes. Ya. Shalom Bu Sintia Gumilang. Shalom, haleluya. Haleluya. Ibu Lucy Patricia, shalom. Shalom, Bapak Pendeta semuanya, admin dan Bapak Jaya Inspirasi, Bapak Jenderal Shalom, Heri, shalom. Siap. Ibu Cynthia yang cantik. Shalom, salam sadar. Tuhan memberkati. Waduh, Shalom. juga ibu yang cantik. Ya, silakan Pak Heri Ikim mau menanggapi Pak. Ya, baik. Ini topiknya Yesus, ini running neck-nya. Allah kita, Pak. Allah kita, iyalah dahsyat. Nanti ini luar biasa. Allah kita siapa? Ya Yesus. Dan ini memang sebetulnya tidak ada masalah sih, tidak ada masalah dari ketuhanan Yesus, tidak ada masalah di dalam kekristenan, tidak ada masalah di Alkitab gitu ya. Yang mempermasalahkan kan itu karena sudah terframing Pak, sudah terdoktrin sejak kecil, udah diajarkan yang salah bahwa Alkitab itu palsu ya, bahwa Al-Quran itu menyempurnakan, kan yang gitu-gitu Pak, yang menyempurnakan dan lain sebagainya. Ada yang malah membenarkan kitab sebelumnya, Al-Quran, Zabur, dan Injil kan gitu. Nah, tapi ketika ditanya loh ya yang mana kalau kalian mengatakan kami palsu, yang asli di mana? Tadi malam juga saya sharing-sharing ya. Saya tanyakan gitu loh, apakah di sana ada Taurat, Zabur, Injil? Injilnya mana? Ada tertulis enggak kata Injil? Ada kata Injil, tapi isinya Injil itu apa? Lah sementara Injil itu artinya apa? Terdiri dari apa? Kan enggak jelas itu. Jadi dan saya rasa saya mengatakan begini bukan sebuah penistaan, ini sebuah pertanyaan dan sebuah apologetika di mana kita harus menjawab segala tuduhan karena memang jelas-jelas itu diajarkan sejak kecil. Contoh ya, bicara tentang Allah kita, Yesus itu ya. Sang Satria, ini Satria opo? Yesus hanya Tuhan asumsi. Yesus hanya Tuhan asumsi gitu. Kenapa? Karena dia waktu hidup tidaklah dituhankan, tapi setelah mati baru dituhankan. Berarti Yesus sendiri tidak tahu kalau dituhankan oleh orang Kristen. Kamu yang tidak tahu, bukan kami yang tidak tahu. Kamu sudah dikasih tahu tapi nggak mau tahu, tapi sok tahu. Akhirnya nggak tahu tapi sok tahu. Nah, ini ngeri. Di sana tuh ngerinya di situ ya, Sang Satria ya. Anda kan nggak tahu, kamu jangan membahas kitab kami karena kamu tidak membaca secara detail. Saya yakin kamu hanya sepetil-sepetil diajar-ajarkan oleh ustadz-ustadzmu. Nah, sementara itu ajaran yang turun-temurun, yang kopas-kopas tanpa data dan fakta. Ayo, waktu Yesus, apakah dituhankan? Saya jawab ya. Sabar. Kitab kami yang menjawab. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayo, kamu ngomong apa? Kamu nanti ya ikut-ikutan dengan disclaimer-nya para orang-orang itu yang ngaku-ngaku kristolog. Saya jamin dia tuh kristolol, bukan kristolog. Sekarang kita cek bahasa aslinya. Gampang, ini ada Alkitab, ini gampang untuk belajar Alkitab sekarang sudah sangat terbuka ya. Nah, kalau terbukanya di Alkitab akan membuka kebenaran. So itu kalian belepotan kenapa? Sudah mulai dibuka semua, akan ketahuan semua mana yang bohong, mana yang benar.
kamu menyebut aku, ini namanya interlinear ya Satria, interlinear itu binatang apa kamu kan juga nggak tahu. Jadi di Alkitab elektronik ini itu menyebutkan kata per kata bahasa aslinya, dan itu namanya interlinear ini ada penomorannya. Hebat nggak? Per kata itu ada penomorannya ya bahasa aslinya. Kamu menyebut guru, aku guru, dan Tuhan. Tuhan ini interlinearnya 2962. Nah, ada yang sok tahu juga. Oh, itu bukan Tuhan, kurios. Betul, kurios. Kurios itu artinya tuan. Ya, benar. Tetapi lihat dalam versi auto version ini adalah King James yang mendekati terjemahan yang mendekati manuskrip asli, itu ditulis Lord, memang Lord, Tuan, Master, Sir, dan seterusnya. Dalam terjemahan baru, Lord ini kan Allah, Kristus yang diurapi, Tuhan, dan lain sebagainya. Definisinya ya, saya mau jelaskan pakai bahasa Inggris juga nggak ngerti, kamu taunya bahasa Arab. Lah kan repot. Lah Tuhan kami itu bahasa Inggris bisa, Arab bisa, bahasa semut juga bisa, bahkan bahasa air mata dan bahasa dompet yang lagi kempes itu dia juga tahu. Ya, jadi Allah kita tuh luar biasa. Terima kasih Pendeta Eka dan saudara-saudaraku yang tidak tahu tentang Alkitab, terutama yang non-Kristen, sudahlah, nggak usah kopas-kopas yang kata sami'nah wa ta'nah ini sekarang harus dikritisi, Pak Gun, Pak Mata Hati dan saudara-saudara. Ya, jangan ditelan-telan mentah-mentah loh. Hanya yang saya tahu, hanya Tuhan Kristen yang mengatakan ujilah aku, yang lain tidak boleh diuji. Pokoknya percaya saja. Nah iya, pada akhirnya seperti itu. Ya, bahkan ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Termasuk kami ini, siapapun juga suruh nguji loh. Bukan curiga, bukan. Ngujinya dari buah rohnya. Ya dasar-dasar dan lain sebagainya. Oke, Tuhan memberkati, luar biasa Allah kita. Terima kasih Pendeta Eka. Shalom. Ya, terima kasih ya Pak Heri ya. Saya juga tadi melirik komen dari Pak Sang Satria ini. Ya, kasihan. Saya benar-benar kasihan kalau apa itu seperti komen-komen yang nggak mengerti begini. Coba mumpung sekarang kan Natal, hari Natal ya kan. Saya coba bacakan di Matius 2 ayat 1. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, kira-kira orang Iran ya, dan bertanya-tanya, di manakah dia, huruf besar, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ya. Jadi kelahiran Isa Al-Masih, Tuhan yang menjadi manusia itu sudah dinubuatkan sebelumnya di Taurat oleh para nabi. Kemudian pemimpin atau orang yang pernah lahir di dunia ini selain Isa Al-Masih, selain Tuhan Yesus, siapa sejak lahir, baru lahir aja disembah? Coba tolong ya, saudara-saudari. Dan ini Pak, Yesus tidak menolak penyembahan loh. Ya. Iya. Tidak menolak disembah. Iya. Bintang pun menunjukkan di mana tempat Yesus lahir dan memberikan tanda. Kemudian orang jauh-jauh, orang Majus dari Iran datang mencari dia untuk menyembah. Baru lahir loh. Baru lahir. Siapa? Di antara manusia yang baru lahir sampai yang akan datang itu, bayi pun disembah. Siapa itu? Ya. Terus ketika Raja Herodes bertanya, mengumpulkan imam kepala dan ahli Taurat, ya, mereka sudah memberikan penjelasan karena sebelumnya itu sudah dinubuatkan ini si raja orang Yerusalem, raja orang Yahudi ini.
luar biasa. Tidak ada yang sebanding. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Tidak ada, ya. Oke, baik. Lanjut ke Pak Jaya Inspirasi. Shalom, shalom, Pak. Shalom. Saya lagi makan ini, Pak. Nanti dulu. Ini ada di Oh, iya. Boleh. Oh iya, dibagi iya. ke Baik, itu, jangan Pak. sampai Lagi sendoknya sarapan. masuk. Yang lain dulu, Pak. Ya. Silakan, Pak. Baik. Jangan sampai sendoknya ketelan. Kok nggak bagi-bagi sih? Iya ini. Oke, Di baik. WA. Saya lanjut ke yang diserupakan, ya, Pak Hasan Tandri. Asal tanjolong. Ya, Saya diri ya. Kalau bukan ya. foto orang. yang diserupakan ini. Jadi saya di jalan ya, saya sampai nyetir. Jadi saya masuk, saya nggak sempat cek ya. Ternyata memang ada foto favorit ya, jadi pilih sendiri. Ya mohon dimaafkan ya. Tidak. Ya, nggak apa-apa, diserupakan ini. Oke. Pantesan saya tadi cari-cari saya ada di mana gitu ya. Iya, saya nggak Jangan-jangan bisa. bersama Jaya Inspirasi itu lagi menikmati juga. Iya, oke ya. Jadi semua ini tidak ada unsur kesengajaan. Oke. Ya. Oke, kembali ke topik ya. Jadi memang Allah kita ya. Tadi saya juga sebelum mulai saya tanya kepada Pak Gembala ya. Allah kita. Iya betul, bukan Allah yang lain. Betul. Kenapa? Karena memang hanya Allah kita lah yang sangat mengerti kita gitu ya. Yang sangat memahami kita dan mau datang ya dari surga, singgasananya di surga yang nyaman ya. Dia datang ke dunia menjadi manusia dan serupa dengan kita gitu loh. Sehingga kita pun tidak punya alasan ya. Biasa namanya manusia suka berdalih-dalih gitu loh ya. Sehingga kita, kalau dia tidak lakukan itu, kita bisa bilang, iyalah engkau kan Tuhan, engkau kan serba bisa apa segalanya, saya kan manusia. Tapi karena dia datang ya menjadi manusia 100% persis ya, bukan beda. Dan dia mengerti betul dan dia paham betul segala penderitaan yang kita alami, ya kan? Kira-kira ada nggak penderitaan yang kita hadapi melebihi yang Tuhan Yesus alami? Saya rasa tidak itu ya. Makanya ya kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa ya. Jadi kalau kita punya persoalan apapun, masalah apapun, kita tinggal berseru pada Dia ya. Karena ada Allah yang punya mata nggak bisa melihat ya, punya mulut nggak bisa ngomong, punya telinga nggak bisa dengar. Tapi Allah kita berbeda ya. Kita bisik-bisik dalam hati aja dia sudah dengar gitu loh. Ya, jadi bersyukurlah. Ada Allah yang diserupakan, Pak. Allah diserupakan ya. Tapi nggak bisa ngomong kan? Diserupakan tapi nggak bisa ngomong kan? Ya kan, malah serem banget kan. Kalau salah bertingkah sudah dihukum gimana gitu ya. Nah, ini bukan berarti Allah kita suka-suka, enggak juga ya. Semua ada aturannya gitu loh. Tapi ya kita bersyukur Allah kita kasih ya. Kasih artinya ya karena kasihnya lah dia mau datang ke dunia. Dan bukan berarti kasih itu kita suka-suka. Oh, Allah kita kasih, kita bertindak sesuka hati kita ya. Jadi terima kasih hambanya Pak Mata Hati TV untuk pemaparan Allah kita ya. Waktu bikin thumbnailnya saya cuma pikir Allah kita. Nah, saya sempat tanya ke dia, iya Allah kita Pak. Jadi bukan Allah yang lain. Itu saja sementara yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih. Sepertinya Pak Eka mau kasih tanggapan. Silakan Pak. Iya, memang menjadi problem karena banyak sekali Allah di dunia ini. Menurut buku sosiologi ya, itu ada ribuan Allah. Ada ribuan Allah di dunia ini. Jadi kalau kita mengatakan Allah yang mana, nah ini kan karena namanya Allah. Kita ketemu di ini dia punya Allah sendiri gitu. Jangan-jangan kita juga punya Allah yang berbeda-beda. Maka kita harus mengenal Allah kita itu. Allah yang mana? Nah ini kan tadi dari Ikim sudah menjelaskan ya. Berapologet, menjawab tentang Allah. Tapi satu hal yang pasti, ya, bahwa Allah kita itu
yang kita terjemahkan, yang kita pakai sekarang atau yang kita pahami sekarang adalah Yesus Kristus. Karena itu ketika di zaman dulu bangsa Israel mengenal Allah yang berbeda dari Allah orang Mesir, Allah yang berbeda dari Allah orang Moab, Allah yang berbeda dari Allah orang Filistin. Ya. Sehingga ada kewajiban kita untuk mengenal Allah kita ini lebih dalam lagi supaya apa? Jangan kita ya terbawa terseret dengan Allah-Allah tawaran yang lain. Karena Allah-Allah tawaran ini ya ditawarkan kepada kita, kan ditawarkan banyak Allah. Ya. Kalau Satria tadi, teman kita Satria tadi, itu sebenarnya dia sedang menawarkan Allah yang lain yang dia punya, yang dia Allah kalian itu bukan itu. Ada Allah yang lain. Jadi dia sedang menawarkan itu. Kita kan tidak menawarkan Allah karena Allah yang melihat umatnya. Ya, kita hanya memberikan penjelasan seperti yang disampaikan Ikim tadi, penjelasan supaya apa? Supaya paham Allah kami. Kita tidak mengatakan Allah kita dalam konteks yang berbeda. Orang lain, tidak. Allah kita itu Allah bagian yang kita kenal secara detail, secara apa ya? Dalam hati, keilmuan, pikiran, perbuatan. Kan 3 itu ya. Ya. Yang kita pikirkan, yang kita percakapkan, dan yang kita lakukan. Allah seperti apa? Allah yang Kristus Yesus itu. Kalau ada orang yang mengatakan, bukan, ya silakan, nggak ada persoalan. Tapi kami punya kewajiban untuk menjelaskan. Ya, untuk menjelaskan. Mika menjelaskan kepada bangsa Israel, kepada orang yang sudah percaya kepada Allah itu, yang sudah mengenal Allah itu, tetapi di dalam pengenalan mereka juga mengenal Allah yang ditawarkan. Allah yang ditawarkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Itulah sebabnya diingatkan kembali, bukan Allah itu loh, itu Allah mereka. Ya, itu Allah mereka. Allah kita beda. Allah kita ini. Nah, seperti itu. Apa yang disampaikan oleh tadi oleh Pak Jos umpamanya ya, bahwa Allah kita ini dinubuatkan, dan ketika dia muncul atau ada di dunia, ya, ada orang yang datang menyembah. Ya, ada orang yang datang, ada yang sengaja, yang jauh-jauh, yang mengerti, yang memahami bahwa kalau Herodes mengatakan Mesias langsung kan menunjuk. Kalau orang Majus mengatakan raja orang Yahudi. Kalau Herodes berdasarkan kitab para nabi, Mesias penyelamat itu. Ya. Jadi tidak diragukan lagi. Kalau ada yang ragu, ya mari belajar. Ya, datang belajar kepada Allah kita ini ya. Kalau nanti saya bilang Allah Kristen beda lagi gitu kan. Ya Kristen kan nggak punya Allah. Kita yang menjadi umat Kristen kan hanya nama itu, nama agamanya, nama ininya, simbolisasinya. Tapi bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, kita tahu benar Allah kita. Hari ini kan diulangi lagi untuk mengingatkan. Ya. Lalu setiap hari kita harus mengingatkan diri kita tentang Allah kita supaya jangan sampai, ya tadi saya ulangi lagi, jangan sampai kita menerima atau terbawa terhadap keindahan Allah yang lain, gitu kan? Demikian Bapak. Ya, luar biasa. Terima Pak Gunawan, kasih Pak izin ya. boleh saya Pak? Lanjut Pak. Ya memang Pak, memang sudah pada gilirannya ini. Ya. Saya pikir ini yang menjadi perbedaan. Allah itu dalam pengertian saya sebenarnya bukan nama kepada satu pribadi. Benar. Karena nama Allah kita adalah Yahweh. Tapi Allah itu adalah sebuah hakikat ya. Sebuah hakikat. Seperti misalnya monyet itu adalah binatang. Yang menjadi hakikatnya adalah binatang. Kita hakikatnya apa? Hakikatnya adalah manusia. Sedangkan di agama sebelah, agama tetangga kita, Allah itu menjadi nama pribadi, ya, menjadi nama pribadi bagi mereka, tapi kita tidak. Nama pribadi Allah kita adalah Yahweh. Nah, kita sebut Allah itu sebagai suatu hakikat kepada pribadinya, ya. Jadi
itu adalah suatu hakikat. Allah kita itu siapa? Yaitu Yahweh ya, yang telah menjadi manusia yang kita sebut sebagai Yeshua HaMashiach atau Tuhan Yesus ya. Nah, Allah kita tentu sangat berbeda dengan Allah-Allah lain. Allah kita itu sudah dijabarkan, dia tidak hanya mengerti bahasa satu bahasa saja, tetapi dia tahu segala bahasa ya, bahkan bahasa air mata, bahasa hati dia pun tahu. Jadi Allah kita adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dia menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang benar-benar, dan kita bersyukur kita boleh mengenal Allah yang benar. Namun satu hal yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang mengeraskan hati, maka orang itu sampai kapanpun tidak akan bisa menemukan pribadi Allah yang benar itu. Ya, kalau dia mengeraskan hati. Tapi seandainya dia membuka hati, mencari dengan sungguh-sungguh, karena ada satu ayat mengatakan bahwa barang siapa yang mencari dia akan menemukan. Ya, ketuklah maka akan dibukakan bagimu suatu pintu itu. Jadi kalau orang mencari dengan sungguh-sungguh, maka dia pasti akan menemukan. Tapi kalau orang sudah menutup mata hatinya, tidak mau dengar, tidak mau tahu, kita ajak diskusi malah marah-marah, menuduh kita, nah itu tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran yang sejati. Ya, teman-teman yang ini ada di beberapa komentar di sini, ya mulailah membuka hati, coba dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan menunjukkan diri kepada saudara. Tidak mungkin tidak, karena dia terlebih dahulu merindukan setiap orang untuk mengenal dia, untuk kembali kepadanya. Itu satu kerinduan Tuhan kepada umat manusia, terlebih kepada domba-domba yang sesat ya, karena Tuhan mencari yang sesat, bukan yang benar. Kalau udah benar ya, dialah di posisi yang benar. Tapi mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan ini, harus ada suatu keterbukaan dalam hati mereka. Kalau tidak, ya suatu bagaimanapun kita berdebat, bagaimanapun kita berdiskusi, nggak akan pernah bisa, Pak. Ya, walaupun kita sudah jelaskan dari akar kata, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, nggak akan pernah bisa mereka terima. Hanya kita perlu menjelaskan, karena itu bagian daripada tanggung jawab kita. Barangkali demikian dulu, Pak, untuk sementara. Ya, terima kasih. Mau ditanggapi Pak Ega? Iya, memang penjelasan tadi semakin memberikan pemahaman kepada kita. Ya, karena memang Allah bukan hanya sekedar pribadi saja, tapi memang hakikatnya kita lihat ya. Kemudian lanjutannya bahwa Allah itu datang ke dunia. Tadi disebutkan Mbak, Yesus HaMashiach umpamanya kan. Lalu orang tidak percaya kepadanya, ya hal yang wajar. Ya, orang yang tidak mengenal dia kan nggak percaya. Tidak seluruh murid-muridnya percaya. Jadi ini. Lalu kalau orang tidak percaya, lalu kita yang percaya, kita memberikan penjelasan. Kan begitu. Itu karena tanggung jawab kita. Jadi apapun yang kita memberikan penjelasan bukan berarti kita mau membela Allah kita untuk ini, tidak. Tapi sekedar untuk memberikan penjelasan sebagai tanggung jawab. Sebagai tanggung jawab kita. Ya. Kita tidak pernah mengajak untuk mengenal Allah kita. Karena tidak ada seorang pun mengenal Bapa kalau dia tidak mengenal Anak. Dan tidak ada orang mengenal Anak kalau Roh Kudus dia bekerja di dalam hati orang itu. Oleh karena itu, penjelasan tadi mengingatkan kita bahwa ada tanggung jawab yang kita miliki di dalam memperkenalkan Allah kita. Tentu Allah kita, Allah yang benar. Kalau ada Allah yang lain, saya tidak mengatakan bahwa Allah yang lain tidak benar. Tapi kalau ada yang Allah lain itu, maka Allah lain itu bukan Allah kita. Allah kita, Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang dikenal melalui Yesus Kristus. Jadi kalau tidak dikenal melalui Yesus Kristus, itu Allah yang lain. Ya silakan saja bagi yang berminat kepada Allah yang lain itu, tapi Allah kita jelas. Demikian, Bapak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, luar biasa, Pak. Luar biasa sekali ya. Jadi mumpung masih hidup ya, kenalilah Allah yang benar ya.
Ya, terima kasih. Sebelum ke Ibu Cynthia Gumilang, saya sambut Ibu Ti. Shalom, Bu. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta, Pak Selamat Jaya, pagi Ibu Pendeta, Uti yang luar biasa gitu. George, Ibu Cynthia. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa melalui Ibu Iya, luar Uti. biasa. Gitu kan Ibu Dahsyat. diberkati. Luar Allahku biasa. dahsyat. Iya. Ya, shalom Ya. Pak Petrus. Ya, salam Pak. Ya, shalom ya. Lanjut dulu ke Ibu Cynthia Gumilang ya. Ya, shalom. Ya, silakan Bu Cynthia Gumilang. Oh. Iya, wah. Memang benar ya. Allah kita Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tidak ada yang lain selain Allah kita. Allah kita benar-benar yang patut disembah, patut diketahui, and memang benar tidak ada Allah yang lain lagi selain Dia. Nggak ada yang bisa membilangnya selain Dia sendirilah, Dia yang Allah. Disinilah lebih bagus di ayat 1 Korintus 8 ayat 6. Yet for us there is one God, the Father of whom are all things, and we for him, and one Lord Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we live. However, there is not in every that knowledge, for some with consciousness of the... Nah, itu aja deh ayat 6. Emang benar ya? Tuh, udah dibilang di situ. Tidak ada lain lagi selain Bapak kita. Mau dibilang apa lagi ya? Nggak ada lagi. Dia omnipotent, omniscient, omnipresent. Yang menyayangi kita, mati di kayu salib. Gimana kita nggak mau percaya lah sama dia? Itu nonsense kalau nggak mau ngikuti dia, nggak mau cari dia, nggak mau mempercayai dia. Rugilah. Kita sudah ditawarin yang paling baik, nggak mau diikut. Itu dia. Itu aja deh. Bapak, we love you. We are so grateful we have you who died on the cross and who loved us. Whom when we look with all our hearts and love you, you open the door for us to come in. Thank you for that, Abba. Bless for all those people. Forgive them for they do not know what they are doing, and touch them so they will come to know you. Because now is the time, Christmas, the coming of you. Thank you, Jesus. We love you, we honor you, and we surrender MKG into your hands too. Thank you. Amen. Praise the Lord in Jesus' name. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you for the prayer. Ya, it is very sangat mengukuhkan. It's very supporting ya. It's very supporting, Bu. Ya, baik. Sebelum lanjut ke Bu Uti, silahkan Bu Lucy. Pak George bagi link, Pak. Itu ada yang minta link, udah dibagi Kak, Pak? Sudah ada, Bu. Oh, sudah ya sudah. Saya nggak dilihat ya. Oke, selamat pagi Mbak Uti. Selamat pagi. Pak Ibu. Petrus juga yang belum disapa tadi. Shalom. Salam semua. Ya, semuanya sudah mengaku bahwa hanya Tuhan Yesus Allah Bapa kita yang dahsyat, agung. Nggak ada lain selain Tuhan Yesus. Saya mau bacakan ayat firman Tuhan dan nanti saya boleh nyanyi nggak satu lagu? Of course, Ibu. Silakan Bu, Boleh. silakan. Asal jangan satu album aja kali ya. Iya. Manual aja nanti. Ya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah
di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Oke, saya mau menyanyikan lagu pujian Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Ya Pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya. Oh, dengarkanlah sabda-Nya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Rohul Kudus hadir dalam bait suci-Nya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudus-Nya, selamanya pujilah. Haleluya, inilah Allah Bapa di surga yang kita sembah. Ya, Yesus haleluya. memberkati. Oke, Ya. saya boleh itu ya turun ya, mau kerja. Oh ya, silakan, Tuhan memberkati ya, Tuhan menyertai. Ya, Tuhan memberkati. Berkati, Bu. Amin. Sebelum Amin. lanjut ke Buti, Tuhan saya berkati. sapa dulu Ibu Christine Wahyuni, Shalom. Oh, maaf. Bapak ya. Sama, Pak. Ya. Sama, Pak. Ya. Sama Oh, Pak sama Petrus, ya Pak. tadi. Ya, Oh, oke, baik, baik. HP-nya lemot, Oke. Pak. Oh ya, baik. Lanjut Buti. Buti dulu ya Pak ya. Lanjut Buti, silakan. Siap, Pak. Ya, Ya, terima kasih. ya, selamat pagi semuanya ya. Senang sekali ya pada pagi hari ini kita ibadah gitu ya. Hari ini saya mendapatkan apa ya? Tadi peneguhan lah ya dari Nabi Mika ya. Nabi-nabi, ada beberapa nabi tadi ya kita ini ya. Nabi Mika adalah apa tadi itu? Nabi yang dipakai Tuhan ya. Kalau menurut saya ya, Nabi Mika ini dia juga adalah seorang nabi yang bernubuat. Ya, nubuatnya yang paling saya tahu ya di dalam Mika 1 ayat 3 itu ya. Dialah yang mengatakan Allah akan turun menjejak-jejakkan kakinya ke bumi. Itu jelas sekali ya, Tuhan Nabi yang kita kenalkan, ada Tuhan yang kita kenalkan adalah Tuhan penebus ya Pak ya, Pak Pendeta, dia adalah Allah yang penebus. Ya dengan cara ya di dalam Yesaya juga kan jelas ya, cara dia menebus adalah dia mati seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Lalu orang-orang sampai sekarang kan masih mengatakan bahwa kematiannya itu sia-sia gitu. Bahkan dia bilang mati terkutuk gitu. Tetapi kan Alkitab udah jelas mengatakan ya, ketika ada banyak orang mengatakan dia mati terkutuk, mati sia-sia gitu kan, mati konyol kata orang-orang.
Alkitab menyatakan kita mengira dia kena tulah gitu kan. Kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah gitu kan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya gitu kan. Sudah ada jawabannya ya untuk jawaban-jawaban orang-orang yang konyol-konyol itu ya. Dikasih itu malah dianggap kebodohan gitu kan. Tapi sudah dikasih tahu juga. Ya kalau saya pikir semua nabi ini menubuatkan loh, menubuatkan Yesus itu. Semuanya lewat perjalanan hidup mereka itu semua mengarah kepada Yesus gitu. Bahkan Mika juga mengatakan seorang anak ya, dia seorang anak Hai Bethlehem Efrata itu Mika juga kan Pak ya. Kalau ayat-ayat itu kurang ini ya. Itu Mika juga kan seorang anak telah lahir. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata ya kan. Yang kota yang terkecil gitu kan. Di antara ini telah lahir bagimu seorang anak yang permulaannya ada sejak dahulu kala, sejak dulu kala gitu kan. Sudah dikasih tahu ya Bethlehem Efrata adalah seorang anak, ya akan lahir seorang anak yang permulaannya sejak dulu kala, sejak dahulu kala. Jadi dia permulaannya udah dulu banget, dulu. It was from long time ago ya kan. Sangat-sangat dulu sekali. Lalu dia mengatakan dia akan datang menjejak-jejakkan kakinya di bumi. Mika ini salah satu adalah nabi yang bernubuat ya, menubuatnya telak banget ya, memang ada, itulah yang sudah tertulis ya. Lalu ya Allah kita itu memang Allah penebus ya, kalau ada Allah yang lain memang namanya salah gitu ya. Bukan namanya salah, namanya sama gitu ya, tetapi Allah yang kita maksud itu adalah Elohim ya. Elohim yang bernama Yud-He-Vav-He gitu kan. Dia adalah Allah penebus dan juru selamat, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi nyata sekali ya di luar itu ya bukan Allah ya, bukan Tuhan gitu. Karena apa ya? Karena Allah yang benar itu Alkitab telah menyatakan juga kepada kita. Allah yang kita kenal itu Allah syarat menjadi Tuhan itu dia harus kita kenal. Nah inilah kerancuannya di tempat lain. Justru di tempat lain syarat menjadi Tuhan harus tidak kenal. Loh apa ininya gitu ya. Allah yang Tuhan itu harus kita kenal, kita tahu kepada siapa kita menyembah supaya kita nggak jatuh, supaya tidak ada kebimbangan, supaya nggak kita mati konyol nanti. Karena kita sudah mengenal, bahkan pengenalan kita kepada Tuhan itu betul-betul kenal sekali gitu. Karena dia berinteraksi, dia memberi jawab akan doa kita, lalu dia menyatakan diri. Walaupun tidak dalam wujud fisik yang bisa kita lihat, tetapi dia menyatakan diri dalam kehidupan setiap orang percaya gitu. Jadi ada keteguhan ya, betul-betul kokoh, nggak bisa diganggu gugat. Allah kita ini adalah Allah yang benar. Luar biasa kalau dipikir-pikir Tuhan kita itu ya. Dia meneguhkan, akulah yang mewartakan, katanya kan, akulah yang memberitahukan. Jadi dia sendiri, Allah kita itu Allah yang benar. Karena apa? Ya karena kebenarannya bisa dibuktikan. Alkitab juga Yesus kalau nggak salah ada juga dia mengatakan kesaksian itu 2 orang kesaksian itu udah cukup gitu kan. Ya jadi ya itu dia sudah memenuhi segala kualifikasi untuk bisa disebut sebagai Tuhan gitu kan. Ya kan, bahkan dia baik sekali, dia menolong kita ya di dalam Mika itu tadi Pak pendeta cerita ya. Bahkan ketika Bileam ya mereka masuk ke tanah minta dikutuk gitu kan. Supaya orang Israel itu dikutuk, tetapi kutuknya menjadi berkat ya. Nah ayat ini juga sering ini yang ketika Raja Moab itu meminta kepada Balak bin Zapor itu kan, meminta kepada Bileam ya kan. Ini Bileam juga nabi yang kalau tercatat ya nabi-nabi yang ini ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu militan gitu ya. Dia nabi yang gitu kalau saya lihat di situ ya. Ketika dia meminta Balak bin Zapor itu yang Raja Moab itu kan meminta supaya mengutuk Israel gitu kan. Mengutuk Israel, dia mau aja lagi dikasih duit, dia mau gitu kan. Dia mau mengutuk, dikasih duit, dikasih hadiah sampai 3 kali. Hadiahnya diambil gitu kan. Hadiahnya diambil sama si Bileam ini. Agak ngaco-ngaco juga nih nabi yang satu ini ya. Hadiahnya diambil tetapi Tuhan kan marah sama dia kan. Langsung kudanya dia naik keledai kan kita baca ya, keledainya malah keledainya ngamuk-ngamuk gitu, nggak mau dinaikin gitu kan, dipukul sama dia keledainya kan. Akhirnya keledainya yang dihampiri oleh Tuhan kan itu keledainya. Jadi keledainya cerita ya,
Tuhan nggak mungkin mengutuk, sampai harus dikasih tahu seperti itu. Tuhan nggak mungkin mengutuk karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan gitu loh, ya kan? Dia adalah bangsa pilihan. Ketika dia sudah memberkati bangsa itu, ya kita lihat sekarang ya semuanya ini ya. Ketika Tuhan sudah memberkati bangsa itu, nggak mungkin akan dia kutuk. Ya itu berlaku sampai sekarang, walaupun bagaimana keadaan bangsa Israel yang porak-poranda, yang ini juga yang menolak dia. Bangsa itu terkenal sebagai bangsa yang luar biasa ya, ilmu pengetahuan lahir daripada dia. Bangsa yang prestise, beda dari seluruh bangsa manapun. Orang-orang Yahudi, kalau kita melihat orang Yahudi itu, kita akan tunduk. Karena apa? Prestisenya itu loh, citra Tuhan yang sudah memberkati mereka itu nyata sekali. Ya itu dia. Tuhan bilang, aku tidak mungkin mengutuk bangsa yang sudah aku berkati, gitu kan. Nah luar biasa ini, memang luar biasa. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang bisa dibuktikan, Tuhan yang nyata, Tuhan yang ada, ya Tuhan yang benar, itu yang namanya benar, betul-betul benar gitu. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan lain yang di luar Allah yang penebus dan juru selamat itu ya layak, jangan diterima, kasihan gitu, kasihan jiwamu, jangan pertaruhkan jiwamu gitu kan. Jiwa kita ini akan binasa ketika kita tidak menyembah Allah yang benar. Ya, kebenaran itu sudah disampaikan oleh semua orang, kemana-mana sih sebetulnya kebenaran tentang Yesus itu sudah dikasih tahu. Sekarang tinggal terima. Saya pikir semua pemberitaan tentang Alkitab itu sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok. Banyak sekali hamba Tuhan yang masuk sampai ke pelosok-pelosok gitu kan. Saya lihat itu waktu ke Kalimantan banyak sekali gereja, wah luar biasa, gereja kecil, ada gereja yang di atas bukit, yang di bawah jurang gitu ya. Luar biasa, gereja gitu. Tetapi sekarang saya berpikir, Tuhan kasihlah kekuatan gitu. Sepertinya gereja yang banyak itu tapi agak suam-suam, saya lihat ada auranya suam-suam gitu. Enggak greget gitu. Ada sesuatu yang menyelubungi gereja itu enggak betul-betul 100% ini pemberitaan firman gitu. Waktu saya ke Medan itu juga begitu, gereja tetapi saya melihat auranya kok enggak ini gitu loh. Kok aura gereja-gereja itu enggak apa sih? Bukan aura, saya rasa gitu. Ada selubung yang menutupi sehingga kuasa firman Tuhan, penginjilan itu betul enggak langsung kena kepada jemaat-jemaat dan di gereja-gereja itu gitu. Jadi seperti itu ibadah yang rutinitas saja gitu. Kelihatan sekali, roh saya ngomong gitu, kelihatan sekali, aduh sedih gitu ya. Banyak gereja-gereja. Nah untuk itu makanya inilah hamba-hamba Tuhan, kita minta kuasa Tuhan itu supaya pemberitaan firman Tuhan itu betul-betul nggak ada halangan gitu, nggak terselubung gitu, memang ada ya faktanya ada gereja tetapi terselubung gitu, orang-orang di dalamnya jiwanya tetap kering gitu kan, tetap kering, jiwanya nggak mengalami Tuhan, nggak betul-betul pol gitu, ada yang menutupi, saya nggak ngerti itu apa, sepertinya sih ada roh-roh dunia gitu ya. Tetapi ya seperti itulah. Ya bagus sekali Pak firman Tuhannya. Jadi saya melebar kemana-mana itu. Ya itu dia Pak, luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya Bu Ti atas tanggapannya. Di sini sudah hadir, saya sapa dulu ya Pak Laskar Kristus, Shalom. Shalom, salam sejahtera. Ya, kemudian saya sambut ini Pak Febri, putranya Pak MKC, Shalom. Shalom Pak Febri. Halo. Halo, Shalom Pak Febri. Halo. Lagi menyimak kali Pak, lagi menyimak Pak. Ya, di mute. Unmute Pak, unmute Pak. Pak Febri. Halo. Halo Pak Febri. Ya, baik. Sementara menunggu ya. Lanjut ke Pak Petrus, silakan Pak. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih hambanya ini Bapak Pendeta Zega untuk kajian firman-Nya, renungan firman-Nya pada pagi hari ini. Ada 3 hal tadi yang saya nikmati. Dan terima kasih Pak, tentunya mengenal Allah kita itu sangat dahsyat, Tuhan penebus yang hidup, yang punya rencana yang dahsyat, dan akhirnya kemenangan yang diberikan oleh Tuhan untuk setiap kita. Dan saya tadi sangat menikmati
jelentrehan-jelentrehan yang disampaikan Ibu Uti ini sangat dahsyat, luar biasa. Ya, untuk pendalamannya saya sangat terberkati, dan salam saya buat Pak Jenderal Ikim. Salam hormat saya dari, waduh, kecil-kecil ya, semuanya lah, semuanya. Salam, Pak. Ya, salam Ibu. Terima kasih Bapak Ibu senior-senior saya yang saya hormati. Kesempatan ini saya boleh bergabung dan boleh masuk di room ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kembali ke tema, ini sangat dahsyat sebetulnya, ini Allah kita. Tadi dijabarkan sama Ibu Uti sudah sangat jelas sekali, atau bahkan tanggapan yang luar biasa dari Bapak Jenderal Ikim ya. Tidak mengenal begitu ya. Saya diingatkan sebelum mengenal Tuhan Yesus Kristus, tetapi saya mau berkata begini dulu ya. Di saat orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi di saat sungguh-sungguh, saya mau hanya katakan bahwa carilah, berkumpullah, kejarlah pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Mungkin pada saat ini ada yang mendengar live ini, saya mau katakan sedemikian rupa ya. Sekali lagi, kejarlah, ikutlah, carilah kebenaran firman Tuhan itu terhadap pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Kenapa kok mengikut-pengikut Kristus yang sejati? Ternyata banyak sekali pengikut-pengikut Kristus yang tidak sejati. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Uti, ada gedungnya, ada orangnya, tapi kering, garing kalau bahasa Indonesianya, garing, kering, gitu. Ya, karena apa? Karena yang diberitakan tidak firman Tuhan. Karena apa? Yang diberitakan ya Injil yang lain. Kenapa yang diberitakan ya hal-hal yang duniawi, yang menyenangkan hati setiap kita, dongeng-dongeng, atau bahkan yang menyenangkan telinga setiap kita, atau mungkin yang ada di gedung gereja sekalipun, yang menyukakan hati ya, yang menyenangkan hati secara daging, tetapi tidak ada gairah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada gairah untuk menyatakan hidup Kristus yang sudah lahir beberapa ribu tahun yang lalu, yang saat ini sudah kita kenal, yang sudah ada di gereja sekalipun, gedung gereja sekalipun, tidak dinikmati, bahkan tidak terpancar di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan tadi Bapak Jenderal Ikim sampaikan ya, tadi sampaikan bahasa Indonesia atau bahasa internasionalnya nggak pahamnya bahasa-bahasa lain. Ya, mohon maaf, saya sebelum mengenal Tuhan, bahkan saya mengenal Tuhan, saya bisa belajar, ya, mengenal bahasa yang lain. Saya kenal begini, tajala minas sama'i wa tajasati birul kudus wa min Maria al-ajro al-insani. Di situ Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan. Pada waktu itu saya belum mengenal Tuhan, tetapi saya dikit-dikit saya tahu bahasa apa ya namanya ya, bahasa yang bagaimana ya, bahasa internasional lah kira-kira begitu, biar nanti tidak ada yang tersinggung. Tetapi di saat saya temukan ayat ini esensi Bapak Saudara. Tajala minas sama'i, pada mulanya dari atas, turun ke muka bumi ini. Wa min Maria, melalui Maria, al-ajro berubah wujud. Al-insani berubah wujud menjadi insan, menjadi manusia. Yang jadi masalah Injil Yohanes katakan, aku datang kepada kepunyaanku, kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak mengenal yang turun itu. Yang jadi masalah seperti itu. Makanya ini senior-senior saya semua yang ada di room ini, saya yakin dan percaya ini diikuti. Ya, ada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sama sekali. Saya percaya. Kenapa orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dia anti kepada Yesus? Karena apa? Dia tidak memahami yang berubah wujud itu adalah insan yang daripada kehendak Tuhan itu sendiri yang mau masuk ke dalam diri kita, tetapi oleh karena tidak pengenalan kita, kebodohan kita, kengeyelan kita, kebebalan kita, ya, kita ini manusia merasa benar sendiri, orang lain itu salah, orang lain itu sesat. Artinya apa? Menolak dia. Itulah genap. Genap firman itu harus digenapi, harus ada yang menolak.
tetapi setiap kita yang sudah ada kesempatan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang menjadi pengikut Kristus, agar supaya apa? Agar supaya kita ini menjadi pengikut Kristus yang sejati. Agar supaya apa? Agar supaya kita juga menggenapi bahwa melalui kehidupan kita, melalui cara pandang kita, cara kehidupan yang kita lakukan itu biarlah Kristus saja ya yang berperan, ya yang berperan, tidak 1%, 2%, tapi 100% biarlah Tuhan yang mempengaruhi kehidupan kita. Sekali lagi, pengikut Kristus yang sejati itu cocok, itu tempat orang untuk mau mencari Tuhan yang benar. Bagi setiap kita yang belum menemukan kebenaran Tuhan Yesus Kristus, carilah pengikut Kristus yang sejati, pengikut Kristus yang sejati, yang diberitakan, yang dilakukan, yang kehidupan kita ini mencerminkan tindakan-tindakan Kristus, tidak yang lain. Demikian kebenaran yang saya dapat. Biarlah ini memotivasi diri saya sendiri. Salam hormat saya dari Jawa Tengah. Gusti Yesus Kristus memberkati. Sekali lagi, tajala minas samai wa tajasati birul kudus wa min Maria al-ajro al-insani. Tidak yang lain. Saya sudah menemukan beberapa tahun yang sudah lewat. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Apinya luar biasa ya. Api Kristus menyala ini. Ya, luar biasa. Jadi dapat kedua kalinya ya khotbahnya ya. Luar biasa. Ini sharing Pak, bukan khotbah Pak. Ini luar biasa Pak. Bagi kami yang ada di dalam perjalanan kehidupan kami yang kami hadapi hari-hari ini, bahkan sekian tahun yang sudah lewat ini, tetap kami perjuangkan terus. Nanti khotbah lagi. Iya. Dari lagi. Itu Pak, kontaknya Pak, nomor HP-nya Pak, nanti dicatat oleh Bu Uti nanti. Luar biasa Pak, terima kasih Pak. Terima kasih berkatnya ya. Ada ya, udah ada Pak ya, ada di tempat saya. Oh ada ya. Itu di tempat saya. Oh ada. Oke. Haleluya. Sebelum lanjut ke Pak Laskar Kristus, saya sapa dulu Pak Dayak. Shalom. Salam, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Pak Sanwi, shalom. Ini muridnya Pak Ega katanya. Pak Ega, ini Pak Sanwi muridnya katanya. Oh, shalom ya. Pak Sanwi, murid saya di Budi ya. Ini Pak Mawardin ya. Iya. Iya. Di Samaria Kudus itu dulu sekali udah. Ya, luar biasa. Saya waktu masih di SMA, waktu mengajar di SMA ya luar biasa, udah gemuk sekali. Sanwi, baru saya ingat memang dari dulu gemuk. Tahun 96, tahun 96. Karena saya berhenti mengajar 96. Aduh, gitu. 25 tahunan ya. Sudah 25 tahunan. 20 tahun 96, berarti 20 tahun lebih. 25-an. Luar biasa. Saya nggak bisa lupa, sangat berkesan dengan Pak Mawardin. Ya, baik nanti guru dilanjut. Saya guru yang dipecat Pak, dipecat di Samaria Kudus. Oh saya nggak pernah pecat Pak Mawardin di hati saya. Dipecat luar biasa. Ya gitulah, mungkin keras sekali ya. Ya lanjut ke Pak Laskar Kristus dulu. Ya, shalom. Ya, shalom. Salam sejahtera ini, Pak George Gunawan dan juga Pak Pendeta Pastor Ega Mawardin, Jenderal Ikim ini, dan juga Ibu Uti serta Ibu Cynthia Gumilang. How are you? Have a nice days. Bye. Okay. Thank you. God bless you. Okay, thank you. And then bring together everyone. We have to bring together with Jesus Christ. Okay. Very important, the name of the Jesus Christ atau nama Allah ini sangat penting. Ya, judul ini. Kenapa? Karena saya memberikan perikop kenapa nama Allah, kenapa nama Tuhan itu penting. Ya, pengertian Allah ini dalam Alkitabiah itu kita akan, kan pertama itu kalau kita melihat ada 3 pertama sakral itu ada di situ yang dikatakan Yahweh, terus Elohim, El itu.
berjalan dengan pengertian Alkitabiah tentang Allah, itu kalau kita mau ingin melihat bahwa di dalam Kejadian 16 ayat 13, di situ sudah tertera bagaimana kita akan melihat sehingga muncul ini kata Allah. Allah ini bukan merupakan daripada agama tetangga kita, itu bukan mewarisi, ini sudah dipakai sebelum Al-Quran kata ini khusus bagi agama Islam. Begini, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ke-13, firman Allah berkata, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Nah, kata El di sini itu Elohim. El di sini yang kita bisa mencatat dan melihat bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ada tertera di dalam Matius 27 ayat 46, kata El atau El Roi atau yang disebutkan tadi oleh Hagar, El Roi itu Allah, Eli Eli lama sabatani. Allah Allah janganlah tinggalkan aku. Nah, dasar dari sini. Setelah itu kita beranjak kepada waktu Pantekosta, hari kelahiran gereja. Firman Tuhan yang diucapkan oleh para rasul diterjemahkan berbagai bahasa. Itu ada di Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 13. Di situ tercurah di dalam Kisah 2 ayat 11, di situ hadir juga orang Arab sehingga terjadilah bahasa namanya Aram Syria. Nah, Aram Syria ini menyebut nama El, dialek Aram Syria. Istilah ini al titik ila al. Jadi kata Allah bukanlah monopoli milik orang Arab karena berasal dari kata Elohim yang sudah ada jauh sebelum masa jahiliyah. Nah, untuk itu kita sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus atau Yeshua HaMashiach sangat diberkati. Nah, akhir di penghujung saat ini, di penghujung tahun, ya kita telah mau menyongsong perayaan Lukas 2 ayat 14. Firman Allah berkata bahwa Tuhan Yesus telah lahir dan memberkati kita untuk menyongsong ini. Jadi siapa saja yang di room ini mendengarkan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat Lukas pasal 2 ayat 14, di tempat yang amat tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terima kasih Pak Mawardin. Itulah kisah dan perjalanan kenapa nama Allah kita harus pakai, karena itu sudah dikatakan dari El Roi, Eli Eli lama sabatani. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih ya Pak Laskar Kristus, luar biasa. Lanjut ke Pak Dayak, setelah itu disambung ke Pak Sanwi ya. Silakan Pak Dayak. Oke, selamat pagi, salam semua, salam dalam satu iman, satu Tuhan ya. Oke, saya hanya menanggapi sedikit saja. Memang kadang-kadang kita komunikasi dengan saudara-saudara kita yang tidak seiman. Mereka selalu mempermasalahkan orang Kristen itu katanya menyebut Tuhan itu adalah setelah, atau menyebut Yesus itu Tuhan setelah konsili. Tapi kenyataannya kan kalau kita melihat dari segi Alkitab kita kan, dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 11 katakan itu malaikat Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud ya. Jadi pertama-tama bukan dari kita orang Kristen dulu, tetapi dari malaikat Tuhan itu telah mengabarkan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata nama Tuhan itu Kurios itu telah disebut oleh malaikat Tuhan. Itu di abad yang pertama. Nah, kemudian kalau kita melihat Allah kita dengan Allahnya orang seberang itu memang berbeda. Allah kita itu di dalam perjanjian lama telah sering kali menampakkan diri. Ya, menampakkan diri kepada Abraham, menampakkan diri kepada Musa, dan yang lainnya, kepada nabi-nabi yang lainnya. Jadi, di dalam perjanjian baru, Allah sudah menyatakan dirinya, bukan lagi menampakkan diri, menyatakan dirinya dalam wujud rupa manusia, yaitu
Yesus Kristus Tuhan itu. Jadi jelas sekali. Jadi tidak seperti saudara-saudara kita yang mengimani bahwa Allah tidak bisa diserupakan. Artinya sama dengan Allah yang gaib, Allah yang tidak bisa bicara, itu sama dengan Allah yang mati. Jadi Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah menampakkan diri kepada nabi-nabi, dan Allah yang sudah menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Kemudian ia berjanji akan datang kembali sebagai hakim yang mengadili semua umat manusia. Itu saja mungkin komentar saya, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Lanjut ke Pak Sanwi, silahkan temu kangen ya. Yang penting jangan jangan tangis-tangisan ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Iya Pak Pendeta Mawardin ya. Saya belum tahu ini kita topiknya apa ya lagi kumpul ini. Allah kita. Kita lagi membahas Allah kita. Allah kita ya. Oh iya. Sekali lagi salam hormat ya Pak buat Pak Dr. Andes Mawardin. Saya juga mau tanya apa masih ada kontak dengan Pak Gea ya, siapa? Pak Penny Sargea. Sudah meninggal iya, Pak Sargea, Pak Pendeta. Pak Pendeta, oke. Iya deh. Cuma mau tanya. Ya, saya juga mau ucapkan terima kasih juga untuk Pak Mawardin untuk semua didikannya yang tak terlupakan. Juga semangatnya yang mendorong saya di dalam Tuhan mulai dari SMA sampai sekarang. Benar, luar biasa. Iya. Oke, ini bahas tentang Allah kita ya. Kaitannya dengan orang agama seberang juga ya Pak? Iya. Ya, saya sempat ada guru teologi yang bilang, saya sempat kuliah teologi, guru ini bilang Tuhan yang Maha Esa itu sebetulnya dirumuskan oleh orang-orang agama seberang atau Muslim gitu kan. Sedangkan kita Kristen itu bukan Tuhan yang Maha Esa gitu. Tapi semenjak saya belajar dan belajar terus sampai sekarang, belakangan juga saya ya masih terus belajar ya. Sebetulnya orang Kristen itu memiliki Tuhan yang Maha Esa juga gitu. Bahkan waktu saya masih SMA, saya selalu punya kesan bahwa agama Kristen itu agama modern, agama barat, sedangkan agama Muslim itu agama yang tua, kuno, otentik gitu. Karena saya begitu dangkal gitu. Tapi semenjak saya belajar Alkitab, belajar teologi, belajar agama Islam juga, saya jadi memahami ternyata yang kuno itu agama Kristen, sedangkan agama Islam itu adalah agama baru. Nah, cuma masalahnya agama Kristen, sistem Alkitabnya sistem terbuka, yaitu sistem ilmiah gitu, dikaji secara ilmiah, ada bukti-bukti sejarahnya semua. Bukan berarti agama Islam tidak gitu kan, cuma seperti maksudnya agama Islam itu lebih mengutamakan keaslian bahasanya dan segala macam sehingga kesannya lebih kuno. Nah, sedangkan kita kekristenan seperti kita tahu, kita sudah mengawali dari awal abad, sedangkan agama Islam lahir sekitar abad ke-7. Nah, jadi saya tetap sekarang memahami bahwa sebetulnya agama Kristen itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Memang dalam kekristenan kita mengakui Tuhan yang Maha Esa gitu. Tuhan kita, bahkan banyak hal dalam kekristenan, keesaan Tuhan itu secara teologi itu juga ada di dalam agama seberang gitu kan. Untuk sopannya saya bilang begitu. Nah, tapi Tritunggalnya orang Kristen, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu bukan bentuk Allah yang tiga kan ya. Saya pikir kita semua tahu ya kan. Ya. Ya saya pikir kita semua mengerti ya Tritunggal, dan
Bapak Firman, kalau misalnya zaman sekarang anak-anak milenial ya, anak-anak kecil juga sekarang mereka mudah mengerti, misalnya ada film kartun gitu, film kartun namanya Boboiboy Boy gitu. Mungkin Bapak belum mengerti ya, nggak tahu ya. Di dalam film itu ada satu orang anak kecil, dia bisa berubah menjadi 3 orang begitu. Tapi bisa jadi satu juga. Untuk hal-hal itu orang mudah mengerti, tetapi untuk Allah Tritunggal orang cenderung tidak mau memahami ketunggalannya dan kejamakannya Tuhan gitu. Mereka cuman mau membatasi Tuhan seperti saya ngomong kasarnya begitu, seolah-olah Tuhan itu seperti benda antik gitu. Satu aja, nggak boleh ada duanya. Pokoknya unik gitu, satu seperti barang antik. Sedangkan sebetulnya Tuhan kita itu berada di dimensi yang lain daripada manusia gitu. Jadinya kalau misalnya kita bahas soal Tritunggal mungkin luas sekali ya. Jadi saya batasin di sini aja deh. Ya gitu aja deh. Saya nggak tahu mau ngomong apa soalnya. Sip. Ya, terima kasih ya Pak Sanwi ya. Sudah temu kangen ya, kalau kita bicara tentang Trinitas ya, itu hanya bicara tentang tugas dan waktu saja ya, ketiganya yang Esa ya. Kalau kita ngomong Esa, Maha Esa, beda ya dengan pengertian manusia dengan Tuhan. Kalau Esa dalam waktu yang sama ada di Amerika, ada di Cina, ada di India, ada di Indonesia, ada di Tomohon ya. Ya, tapi kalau Esanya manusia yang di sini dalam waktu yang sama, itu dengan keterbatasan otak kita yang nggak bisa ya mengukur keberadaan ilahi ya. Baik, sebelum closing statement dan tanggapan-tanggapan Pak Ega, saya mau membagi dulu dalam doa syafaat bangsa dan negara. Pak Petrus, silakan Pak, nanti Pak ya. Halo, doa bangsa dan negara Pak Petrus, iya. Kemudian gereja dan YouTuber, Ibu Uti Watimena, dan Askri Pak Laskar Kristus ya. Kemudian ditutup oleh Pak Ega nanti ya. Silakan Pak Ega, waktunya Pak. Ya, terima kasih, salam hormat. Tapi ini saya berterima kasih. Hampir tidak ada satupun saya kenal anak didik saya di Samaria Kudus sampai dengan saat ini, kecuali yang gemuk ini nih, Pak Sanwi. Itu siswa saya tahun 1995 ketika saya mengajar di SMA. Setelah itu, setelah saya dipecat, diberhentikan, udah nggak mau lagi ngajar di SMA, pindah ke kampus. Oke. Tapi inilah cerita lama. Thank you Sanwi sudah ini. Nanti kalau kita bisa komunikasi, siapa tahu bisa saling mendukung di dalam doa. Sahabat Askri, kita kembali ke fokus kita bahwa mengenal Allah itu menjadi wajib bagi setiap orang yang memiliki Allah. Saya sebutkan tadi ada sekian ribu Allah di dunia ini dan hanya satu Allah yang benar. Kalau ada yang lain silahkan juga. Tentu orang lain juga mengatakan ada Allah yang benar. Tapi kita mengenal Allah kita adalah Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu ada hal-hal yang kita dalami. Sebagaimana di Mika tadi menjelaskan kepada kita mengulang sebenarnya. Kenapa ini harus diulang? Karena sering sekali bangsa Israel itu kan meninggalkan Allahnya karena tergiur kepada Allah-Allah yang lain. Nah, kita juga demikian, diulang kepada kita supaya kita mengenal Allah kita. Ya, bukan Allah mereka, bukan Allah dia, tapi Allah kita yang kita yakini. Kemudian di samping itu, untuk itulah kita menjadi orang yang mengenal Allah kita supaya kita bisa memberitahu Allah kita itu kepada yang lain, mengkabarkan. Soal orang mau percaya tidak percaya itu urusan yang berikutnya. Tapi urusan mengkabarkan itu menjadi kewajiban. Memberitahu, menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang itu. Dan yang paling akhir, yang penting, yang ini, mengenal Allah adalah mengenal kasih dan perbuatan Yesus Kristus.
sebagai Tuhan kita, karena itulah Allah kita. Kita tutup semua percakapan ini dengan satu pemahaman. Allah kita bukan Allah yang jauh, Allah yang sangat dekat dengan kita. Allah yang bisa kita sampaikan permohonan kita. Allah yang mengerti tentang keadaan kita. Allah yang memahami apa yang kita pikirkan hari ini, saat ini. Dan dia selalu memiliki jawaban. Maka ada judul yang mengatakan, judul lagu ya, Yesus adalah jawaban. Itu yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Sebelum masuk dalam doa, silakan Pak Heri mau memberikan tanggapan. Ya, baik. Singkat saja, ini bagus karena sisi lain ya dimaklumi ya, kayak Afiatul Tuljana tiap pagi mendengarkan fellowship kita, walaupun dia ngoceh-ngoceh nggak karuan, tapi bagus, nggak apa-apa. Ini saya menjawab, ya saya anggap saja saya ini mengajari untuk level jemaat ya, karena pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang similikiti kayak begini, nggak masalah. Ya kenapa ya umat Kristen selalu membelokkan sejarah? Oke, baik. Apakah umat Kristen membelokkan sejarah? Kita tanya, Islam itu lahir abad keberapa Pak Gun? 5 atau 6 ya, 500 tahun Ya, kemudian. akhir abad ke-6 Pak. Akhir abad ke-6 lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah lalu dalam waktu 5 abad setengah atau 6 abad sebelumnya, gereja itu sepakat bahwa kelahiran Yesus itu di Bethlehem, di kandang, dan seterusnya. Nah sekarang di kitabmu mengatakan di bawah pohon korma. Lah, kak lucu, siapa yang belokkan sejarah? Lalu dalam sekian abad sebelum kalian lahir, Maria tunangannya Yusuf, ya. Nah kok di kitabmu sekarang malah disebut saudaranya Harun ya Pak ya, itu terbuat berapa ribu tahun. Jadi bicara data dan fakta ya, tapi bagus supaya jemaat semua tahu ya, yang level-level jemaat itu paham ada pertanyaan-pertanyaan semacam ini gitu ya. Kemudian Tuhan nyata, bagaimana Bu? Nyatanya KC tetap dijeruji gitu kan. Kamu berkata seolah-olah Tuhan kami tidak maha kuasa. Loh iya, nggak apa-apa. KC itu lagi dipakai Tuhan. Kamu kan nggak tahu di balik itu. Dan kalau Tuhan itu tidak nyata, kalau KC misalkan ngaku-ngaku nabi, lalu dia mengatakan makanlah korma ajwa 5 biji pagi dan petang, maka kamu tidak kena racun dan sihir. Matinya MKC diracun sama perempuan. Nah itu baru Tuhannya nggak maha kuasa. Itu palsu saya rasa. Oke, maju terus. Tuhan memberkati. Ya, silahkan masuk dalam doa ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami boleh men-sharingkan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar supaya setiap kami ini betul-betul menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati Tuhan. Karena Engkau Tuhan mudah, Engkau Tuhan tidak susah, Engkau sendiri Tuhan yang membuat kami ini selalu berjalan di jalan-Mu Tuhan. Kami pada saat ini Tuhan rindu akan firman-Mu Tuhan, Engkau lawatkan di Indonesia ini Tuhan. Seperti yang sudah kami dengar di live chat ini tadi Tuhan, Ibu, Mbak,
Alifatul Jannah, hamba-Mu yakin dan percaya di Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ini Tuhan, beliau-beliau ini Tuhan ada di Indonesia Raya ini Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, mohon roh belas kasihan-Mu Tuhan. Indonesia juga dihuni oleh seperti Ibu Alifatul Jannah ini Tuhan, dan teman-teman yang lain Tuhan yang belum mengenal akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu mohon roh belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah, hamba-Mu yakin dan percaya, Engkau pakai Tuhan setiap kami Tuhan, seperti yang ada di Rom ini Tuhan, yang sudah masuk ini Tuhan, Engkau pakai Tuhan. Hamba-Mu juga memberkati Tuhan untuk setiap kami ini Tuhan, Engkau jadikan kami Tuhan pemberita-pemberita firman-Mu Tuhan, agar supaya kami ini Tuhan sejati Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau urapi Tuhan, Engkau urapi Bapak, jangan Engkau lepaskan sedetik pun Tuhan penghuni-penghuni umat manusia yang sudah Engkau pilih yang ada di Indonesia Raya ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa Indonesia Raya yang hamba-Mu ini kasih Tuhan, yang sudah melahirkan kami, yang sudah membesarkan kami, bahkan kami mencari nafkah, kami mencari rezeki, kami mencari nafkah makan, bahkan kami memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan di Indonesia Raya ini Tuhan. Engkau urapi Tuhan dari Sabang sampai Merauke, bahkan Engkau sendiri Tuhan yang pakai untuk pemimpin-pemimpin kami bangsa Indonesia ini Tuhan, dari Bapak Presiden, pembantu-pembantunya, menteri dan juga gubernur, juga wali kota, bupati, bahkan sampai kecamatan, juga sampai aparatur yang paling bawah untuk desa, kelurahan dan juga RT RW Tuhan. Engkau urapi Tuhan, Engkau pakai Tuhan untuk penggenapan firman-Mu Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk Indonesia Raya ini Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau selamatkan bangsa Indonesia Raya ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak di sorga, ya. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik buat hidup kami. Kami mengucap syukur sebab besarlah kasih setia-Mu Tuhan, sehingga kami sudah ada pada pagi hari ini Tuhan dalam keadaan baik, karena kasih setia-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa sungguh-sungguh untuk bangsa, untuk gereja-gereja kami Tuhan, gereja-gereja yang ada di muka bumi ini Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau tolong, Engkau pakai, Engkau lawat satu persatu dalam setiap gereja Tuhan, Engkau hadir di sana, supaya ada pembaharuan, supaya ada pergerakan yang dahsyat Tuhan, untuk nama-Mu diwartakan, supaya mereka tidak berfokus kepada hal-hal yang birokrasi, tetapi mereka berfokus kepada pemberitaan kerajaan-Mu yang sudah dekat itu Tuhan. Tolonglah Tuhan, supaya di dalam gereja-gereja ini Tuhan, jemaatnya memperoleh kesegaran rohani, jemaatnya dikuatkan, dan jemaatnya sungguh-sungguh Tuhan mendapatkan keterangan mengenai Engkau Tuhan, dan nama-Mu makin dimuliakan ke seantero bumi. Tuhan berkati gereja-gereja dalam denominasi apapun Tuhan, yang mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang layak dipuji, yang layak disembah. Engkau tolong ya Tuhan, supaya mereka mempunyai pergerakan, dan Engkau hancurkan, patahkan, mari Tuhan. Engkau angkat semua tabir-tabir penutup Tuhan, segala kabut-kabut yang menutupi gereja-gereja itu Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan semua gereja-gereja ini mewartakan suara-Mu Tuhan di seluruh antero jagat raya ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para kristuber-kristubernya Tuhan, yang bekerja Tuhan, yang sungguh-sungguh berfokus Tuhan kepada penyebaran Injil kerajaan-Mu Tuhan. Tolonglah Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berkati tutur mulut bibir mereka Tuhan, supaya mereka tidak jatuh dan menjadi mangsa kuasa kegelapan Tuhan, supaya tidak jatuh dalam jerat-jerat masalah atau apapun Tuhan, supaya firman-Mu tetap bisa diwartakan Tuhan. Bapa berkati hamba, berkati semua teman-teman Kristuber di tempat ini Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, Kau kasih hikmat marifat surgawi, supaya jerih lelah kami Tuhan, supaya panggilan kami ini tidak sia-sia, karena Tuhan yang bekerja di dalam
pemberitaan ini dan nama-Mu dimuliakan dan banyak jiwa datang kepadamu. Kami menangisi Tuhan jiwa-jiwa yang akan binasa, kami menangisi mereka Tuhan, kami mengasihani mereka Tuhan. Oleh sebab itu kasihani juga Tuhan, kasihani Tuhan. Engkaulah yang mempunyai jiwa-jiwa itu dan Engkau berikan kepada kami supaya kami bisa melayani mereka Tuhan, dan mereka bisa datang kepadamu lewat kami Tuhan, lewat pemberitaan Kristuber Tuhan. Tolonglah Tuhan, berilah kuasa, berilah hikmat, berilah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap para Kristuber Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mewartakan suara-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Dan untuk orang-orang yang menonton, yang melihat, dan orang-orang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan, dengan cara apapun Tuhan, yang jelas nama-Mu diwartakan, kemuliaan-Mu dinyatakan. Tuhan, marilah Tuhan, datangkanlah jiwa-jiwa, biarlah jiwa-jiwa itu datang kepadamu Tuhan, dan bertekuk lutut di hadapan-Mu, dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan juru selamat dan penebus dan penyelamat mereka. Tuhan, terima kasih, inilah kami mau menyerahkan kehidupan kami para Kristuber Tuhan, yang masing-masing juga punya masalah pribadi Tuhan. Marilah Tuhan, Kau lawat mereka jika mereka sakit Tuhan, Kau lawat mereka jika mereka lemah iman, Kau lawat mereka jika mereka masuk dalam tawar hati atau apapun juga Tuhan. Dan yang kami mohon dengan sangat Tuhan, Kau berkati Tuhan channel-channel mereka Tuhan, Kau berkati dengan sangat dahsyat Tuhan, siapapun mereka yang sungguh-sungguh mewartakan Injil Kerajaan-Mu, Engkau berkati Tuhan, termasuk hamba juga, Engkau berkati channel hamba Tuhan, Engkau berkati, karena semuanya itu hanya datang daripada Engkau saja semata Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan pelayanan para Kristuber ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Pada akhirnya Tuhan, kami mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kami di dalam kasih Kristus. Kami berdoa untuk organisasi ASKRI, Engkau saja yang menolongnya Tuhan, membimbing para pengurusnya, mulai dari ketua sampai dengan para anggotanya, di dalam pelayanan-pelayanan yang telah disiapkan untuk memuliakan Engkau, memberitakan kabar buruk, kabar baik, ya Bapa yang di surga, menjauhkan kabar buruk, memberi jawaban terhadap hal-hal yang tidak terjawab. Allah surgawi, kami berdoa juga untuk setiap channel di ASKRI, Tuhan memberkati, sehingga channel ini memberikan manfaat untuk banyak orang dalam mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menutup doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam kasih Kristus inilah berkat untuk kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin. Amin. Haleluya.